Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan penuh kemenangan. Kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Az-Zahra. Kebutuhan dana proposal yang kami butuhkan yaitu sebesar 15 juta rupiah. Sampai dengan saat ini kami telah menerima pemasukan dana sebesar 15.650.012 rupiah. Kemudian total pengeluaran yang sudah kami keluarkan selama kegiatan Ramadan tahun ini yaitu 14.730.000 rupiah. Dan alhamdulillah dari total muzaki tersebut telah menyalurkan zakatnya berupa beras sebanyak 357 kg. Kemudian total zakat berupa uang sebesar 7.750.000 rupiah. Kemudian ada infak berupa beras sejumlah 33 kg. Kemudian infak berupa uang sebesar 900.000 rupiah. Kemudian ada 2 jamaah yang menyalurkan fidyahnya dengan total 3.600.000 rupiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jiddahu wa hazaba al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqatil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sayyidus sanadul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Allah, meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan kepada Allah, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi dekat dengan Allah sebagaimana baginda Nabi dekat Nabi katakan aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih fa huwa sajid. Dan setelah kita menjadi hamba-hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mudah mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sifat orang yang selalu mensyukuri atas apa yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan takwa merupakan bagian daripada kemuliaan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan seorang hamba di mata Allah bukan dilihat dari segi jabatannya, bukan dilihat dari segi profesinya, apalagi kedudukannya, akan tetapi kemuliaan seorang hamba di mata Allah adalah dilihat dari segi ketakwaannya, sebagaimana Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah karena ketakwaannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kama takbir berkumandang, umat manusia terutama umat Islam menyambut
menyambutnya dengan sukaria, dengan sukacita. Karena akan menyambut kehadiran hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung, di mana hari tersebut tidak ada lagi yang namanya permusuhan. Di mana pada hari tersebut yang ada adalah saling memaafkan. Yang ada adalah saling bersuka cita, bersuka ria. Dan hari tersebut kemudian orang menyebutnya dengan hari kemenangan. Sekalipun kemudian timbul pertanyaan, menang terhadap apa? Menang atas apa? Banyak di antara kita kemudian mengatakan bahwa menang karena kita berhasil melawan hawa nafsu. Padahal nafsu tersebut, hawa nafsu itu adalah harusnya dikontrol oleh kita. Kalau kemudian menang melawan hawa nafsu, apakah betul setelah ini setan pensiun untuk menggoda kita? Ternyata tidak, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jangan-jangan kemudian kemenangan tersebut berdasarkan tipu daya setan. Karena setan tidak pernah berhenti untuk mengganggu kita kecuali sampai kita terbujur kaku dibungkus kain kafan yang berwarna putih. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Bahwa syaitan itu mengalir dalam tubuh kita majrad dam seperti aliran darah kita, hadirin dirahmati oleh Allah. Karenanya kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu apa yang dimaksud dengan kemenangan itu? Yang dimaksudkan dengan kemenangan itu adalah kemudian kita mampu mengaplikasikan kurikulum yang terdapat di bulan Ramadan yang kita lalui selama 30 hari lamanya. Kita mampu mengaplikasikan kurikulum Ramadan yang kita lakukan selama 30 hari. Start mulai pada hari ini 1 Syawal menuju tanggal 30 Sya'ban 1448 Hijriah nanti, hadirin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin jemaah Masjid Az-Zahra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai macam kurikulum Ramadan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, bahwa momen Idul Fitri kita meneguhkan kembali ibadah yang kita jalankan selama bulan suci Ramadan. Jangan-jangan kemudian setelah Ramadan usai, tanggal 1 Syawal kita kembali kepada setelan awal kita. Sungguh sangat disayang, maka kemudian itu dinamakan orang-orang yang tidak meraih kemenangan. Karenanya tidak heran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mendapatkan syariat untuk melaksanakan puasa Ramadan, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi? Asyamu junnatun, kata Nabi. Asyamu junnatun. Puasa ini adalah perisai untuk kita, hadirin. Puasa ini adalah perisai untuk kita. Dalam Al-Quran kata junnah, hurufnya jim nun tak marbutoh itu bisa dibaca 3, bisa jannah, bisa junnah, bisa jinnah. Yang kesemuanya berasal dari kata jannah ya junnu, yang artinya adalah sesuatu yang tersembunyi. Jannah ya junnu, sesuatu yang tersembunyi, sehingga sesuatu yang tersembunyi di balik rahim ibu kita namanya janin. Sesuatu yang tersembunyi sehingga apabila dibacanya dengan harakat fathah jannatun yang artinya surga. Bagi kita surga adalah gaib. Sekalipun kita sudah tahu bagaimana ciri-cirinya. Kemudian bisa dibaca dengan kasrah jinnah yang artinya adalah apa? Jin, minal jinnati wan nas. Dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi menggunakan harakat dhamma junnatun. Asyamu junnatun, bahwa puasa itu junnah artinya perisai yang sifatnya gaib untuk kita, sehingga seharusnya orang merasa malu begitu Ramadan itu usai. Orang akan merasakan malu untuk melakukan maksiat sekecil apapun. Karena kita sudah di-trial di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat
saat bulan Ramadan ada kebiasaan kita menyambung ukhuwah dengan sesama, menyediakan takjil untuk berbuka. Sisi sosial kita dibangun di sana. Sisi kepedulian kita terhadap sesama itu dibangun. Yang seharusnya begitu Ramadan itu usai. Seharusnya begitu Ramadan itu selesai. Sifat sosial kita harus tetap ada. Kepedulian kita harus tetap terjaga. Bagaimana kita tetap peduli terhadap sesama. Begitu buka puasa, setelah itu kita melaksanakan sholat tarawih bersama hadirin. Kita setelah itu melaksanakan sholat tarawih bersama. Sholat tarawih dikerjakan di waktu Isya. Sholat tarawih itu sunnah, Isya itu wajib. Namun sayang banyak di antara kita, banyak di masjid-masjid begitu Ramadannya itu usai. Sholat Isya tetap sesuai dengan setelan awal, yaitu satu shaf. Itu terlalu banyak. Padahal hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada saat sholat tarawih kita berbondong-bondong untuk pergi ke masjid. Kadang-kadang orangnya belum datang, sajadahnya sudah datang. Namun kemudian kurikulum ini tidak kita terapkan begitu Ramadan itu usai. Seharusnya kurikulum tersebut masih terjaga dalam diri kita. Ada atau tidak ada Ramadan, kita tetap pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana juga begitu kita waktu malam kita melaksanakan sahur tasahhur fa inna sahur barakah. Kita melaksanakan, kita makan sahur. Kita dibangunkan dari masjid-masjid, membangunkan kita agar kita melaksanakan makan sahur. Tapi begitu Ramadan itu usai, alarm dibunyikan berkali-kali pun tidak bangun. Padahal hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ganti formatnya. Yang tadinya bangun malam untuk makan sahur di bulan Ramadan ini, kita ganti formatnya dengan apa? Tetap kita bangun malam, tapi kemudian isinya kita rubah, menengadahkan kedua telapak tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala problem yang kita hadapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apabila kita mengetahui kenapa di dalam Al-Quran itu kata lain lebih banyak diksi yang Allah gunakan dibandingkan kata siang. Wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza saja, wal-laili idza as'as, wal-laili idza adbar. Tapi apabila kita perhatikan kata siang di dalam Al-Quran, wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza jallaha, hanya satu kata jalla dan tajalla. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah, waktu malam adalah waktu yang paling terbaik untuk kita mengadukan segala problem yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar jangan sampai kita lebih sering mengadukan segala problem kita pada status media sosial kita. Yang sering kita lakukan, kita lebih senang mengadukan masalah kita, masalah rumah tangga kita pada status Facebook, masalah suami kita, masalah istri kita pada status media sosial WhatsApp, IG dan yang lain sebagainya. Padahal di sana kita punya Allah, tempat curhat yang paling fair, yang jarang sekali kita gunakan untuk mengadukan problem kita. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada saat kita di trial di bulan Ramadan baru saja kita selesaikan. Seharusnya kurikulum yang mampu kita pertahankan, meneguhkan kembali ibadah-ibadah kita. Yang tadinya kita senang membaca Al-Quran, bukan kemudian setelah Ramadan itu usai, maka kita berhenti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hanya pada saat sholat berjamaah, surat Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apabila kemudian kita mampu menerapkan itu, maka itulah yang pantas dan yang layak disebut sebagai pemenang. Buat apa kita mengatakan hari kemenangan, akan tetapi kemudian kita berleha-leha, kembali kepada seperti semula.
Kita merasa berpuas diri. Alhamdulillah saya Ramadan kali ini full 30 juz. Alhamdulillah Ramadan kali ini saya tarawih tidak pernah bolong. Kita merasa berpuas diri, tapi setelah itu apa yang didapat? Setelah itu apa yang kita terapkan? Karena manusia yang terbaik seharusnya grafiknya jelas. Manusia yang terbaik harusnya grafiknya sangat jelas. Setelah ini saya bagaimana, setelah itu saya bagaimana, harusnya seperti itu. Makanya wajar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asyamu junnatun. Karena kalau sudah kita Ramadan seperti yang tadi khatib sampaikan, bagaimana kemudian kita mampu menerapkan kurikulum Ramadan ini, hadirin, baik dari sisi sosial, baik dari sisi kemudian kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Maka orang tersebut berarti adalah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita berdiam diri di masjid tanggal ganjil. Padahal sekarang sangat membingungkan Ramadan kali ini. Apabila ditanya ganjil itu kapan? Versi Muhammadiyah apa versi NU? Karena versi NU dan Muhammadiyah itu berbeda hitungan ganjilnya. Karena kita beda puasanya dan kita beda lebarannya, namun kita tetap Islam. Takbirnya sama, sujudnya sama, semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah kemudian Nabi mengatakan junnah ini mampu menjadikan perisai kita. Sehingga begitu selesai Ramadan, apabila kemudian mulut kita pernah dijaga untuk tidak berbicara yang kotor di bulan Ramadan, mulut kita dijaga untuk tidak pernah membuka aib, baik aib saudara kita, keluarga kita, atau tetangga kita, maka pertahankan itu semua. Pertahankan ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Kita pertahankan seperti itu, maka kemudian apabila kita sudah melekat dalam diri kita, hadirin, apabila kemudian sudah melekat dalam diri kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka Allah akan selalu membersamai kita dalam setiap langkah-langkah kita, dan kita tidak hanya takwa, ya annakum tattaqun, surat Al-Baqarah 183. Tidak hanya ketakwaan yang akan kita peroleh, tapi apa? Yang akan diperoleh adalah Allah akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang sabar. Bayangkan pahalanya orang sabar di dalam Al-Quran disebutkan tidak dengan angka. Mungkin kita pernah mendengar bahwa orang sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Orang infak pahalanya matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Mungkin kita pernah mendengar itu. Tapi pernahkah kita di antara kita mendengar pahalanya orang sabar? Pahalanya orang sabar tidak disebutkan angkanya, tapi Allah mengatakan apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa definisi ma'a? Ma'a itu artinya jumlah ma'iyah. Apa definisinya? Jumlah ma'iyah itu artinya bahwa Allah tidak hanya tahu gerak-gerik kita, Allah tidak hanya tahu segala aktivitas kita, tapi Allah juga memberikan solusi apabila kita diberikan problem dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak pernah merugi, sebagaimana Allah katakan dalam kalamnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukrun ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd.
فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله فيما أمر الله وعما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه وزن الملائكة يقسم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من باب العفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل الله منا ومنكم صيامنا وسيامكم السلام عليكم ورحمة الله